Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali berjumpa dengan kami, saya Hersy Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini dan kami masih akan terus berbicara soal politik. Dan hari ini banyak sekali agenda politik begitu ya Mas Ya, Hersul ya, ya, ya. yang kita cermati. Ya, kan hari ini KPU itu menetapkan pasangan capres dan cawapres Prabowo Gibran karena merupakan follow up setelah Mahkamah Konstitusi itu menolak gugatan paslon 0103. Tetapi kita tahu bahwa PDIP itu masih minta agar penetapan itu ditunda dulu. Kenapa? Karena mereka sekarang ini sedang mengajukan gugatan di PT UN begitu ya. Dan ini kalau dari sisi teknis hukum itu disebut bahwa hakim itu menerima gugatan itu. Menerima itu bukan berarti mengabulkan, tetapi menerima untuk mengadili. Jadi akan ada proses pengadilan tata usaha negara berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Itu kan dalih yang disampaikan oleh ketua tim hukumnya dari PDIP, yakni Profesor Gayus Betul. Lumbun ya, yang Ya. dia menyatakan ini ada proses dismissal gitu yang disebut, artinya dismissal itu diterima oleh hakim dan itu prosesnya akan berlanjut. Dan kata dia nanti kalau terjadi itu bisa menimbulkan satu semacam konflik hukum, karena kalau kemudian sudah ditetapkan oleh KPU dan sementara nanti keputusannya ini if ya, kita belum tahu ya, if itu dikuatkan, dimenangkan gugatan dari PDIP, itu kan berarti pencalonan Gibran itu tidak sah karena itu melalui perbuatan melawan hukum cawe-cawenya Pak Jokowi, dan Mahkamah Konstitusi juga paman Gibran. Dan sebenarnya itu nanti kita akan bicarakan, kasus itu pernah terjadi pada tahun 2019 sebenarnya. Pada waktu itu malah Mahkamah Agung sebenarnya yang mengabulkan gugatan bahwa dan membatalkan kemenangan Jokowi Ma'ruf pada waktu itu. Nah, ini nanti kita akan bahas Mbak Agi ya. Di luar itu apa Mbak Agi? Di luar itu ini masih soal antara PDIP begitu Nah, ya Mas kayaknya itu Hersul. fokus saja ke sini ya dengan Juga bunga-bunganya nanti ya. Oke, ya. iya, heeh, dan juga ini keinginan dari Gerindra yaitu dari Prabowo untuk terus saja mendekati Megawati untuk bertemu dengan Megawati dan sepertinya ini juga keinginan itu masih akan jauh begitu ya terjadi begitu Mas Irsu karena kalau sebelumnya Megawati mengatakan dari pihak PDIP tentunya yaitu Hasto dan kawan-kawan mengatakan bahwa kemungkinan bertemunya Megawati itu nanti sesudah putusan MK. Nah, putusan MK sudah dilakukan tanggal 22 hari Senin kemarin begitu tapi sampai sekarang belum juga ada kepastian kapan akan bertemu dan malah begitu saat ini Megawati sudah menetapkan akan melakukan Rakernas Rapat Kerja Nasional pada tanggal 24, 25 dan 26 Mei begitu. Jadi artinya dan menurut Ahmad Basarah salah satu ketua DPP pada Rakernas tersebut akan ditetapkan positioning dari PDIP. Jadi apakah akan terus menjadi oposisi seperti dikatakan Sekjen Hasto ataukah tidak begitu. Jadi kemungkinan Megawati nanti baru akan dijadwalkan sesudah itu karena tidak mungkin membicarakan positioning sebelum adanya Rakernas tersebut. Jadi ini soal taat azas begitu ya. Megawati sebagai ketua umum dia tidak bisa menentukan sendiri walaupun punya hak prerogatif gitu tapi tetap mendengarkan suara dari bawah dulu. Nah, jadi tapi kalau kita lihat ini memang ada semacam keengganan dari PDIP untuk untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran ya. Saya kira itu mainstreamnya ya Mbak. Saya kira arus besarnya seperti itu gitu ya. Tetapi kan kita juga tahu ada arus yang lain yang kita ya langsung yang terlihat kan kubunya dari atau faksinya Puan yang menginginkan hal itu terjadi gitu ya. Tapi kalau kita lihat tadi pertama ini waktu itu disebutkan bahwa setelah putusan MK. Tapi setelah putusan MK ternyata malah kemarin jangan dulu ditetapkan karena masih ada proses di PT UN. Sekarang muncul lagi bahwa nanti setelah Rakernas. Saya kira kalau Rakernas kan tinggal beberapa hari ini akan berlangsung ya Mbak. Tapi kalau PT UN ini agak lebih panjang kan gitu. Jadi artinya mereka bisa alasannya kan belum inkrah keputusannya, walaupun saya kira itu nanti kaitannya Mahkamah Konstitusi itu putusannya kan final and binding, itu yang membuat sebenarnya jadi gara-gara kemudian Gibran itu bisa lolos karena alasannya itu walaupun cacat hukum, sebenarnya cacat etika dan moral, putusan MK 90 yang menjadi biang kerok persoalan selama ini kan nggak bisa dibatalkan juga. Itu ya Mbak yang saya kira ini perjalanan seperti itu. Tapi di luar itu saya kira ada faktor-faktor lain, konstelasi yang mesti disoroti juga, karena
tiba-tiba saja berkaitan dengan kasusnya korupsi 271 triliun itu muncul satu orang nama gitu, jenderal yang disebut menjadi backing dari pemain-pemain di tambang timah itu, dan muncul namanya itu Jenderal Purnawirawan B, begitu ya, Mbak Tak. Nah, kalau di media-media tertentu itu masih inisial, tapi ada sejumlah media yang sudah menyebut langsung nama Pak Budi Gunawan. Ini orang dekat dari Ibu Megawati, dan kita mungkin tidak bisa melepaskan bahwa kenapa namanya Pak Budi Gunawan itu lepas dari fakta hukumnya seperti apa nantinya. Kita nggak tahu ya, Mbak. Ini bagian dari perang antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi gitu, dan ini langsung disasar adalah orang dekatnya Ibu Megawati. Saya kira kita nggak bisa melepaskan dugaan-dugaan semacam itu yang terjadi ya, Mbak Agi. Iya betul sekali Mas Ersu. Sebelum kita mendiskusikan lebih jauh, kita juga akan bahwa besok begitu ya. Besok itu Pak Jokowi juga akan memberikan anugerah piagam penghargaan semacam itu ya Mas Ersu, Satya Lancana kepada kepala daerah yang mendapatkan hanya 15 kepala daerah. Yang kita tahu kalau tidak salah jumlah bupati itu ada 416, dan kemudian jumlah wali kota itu ada berapa Mas Ersu? 96 atau 98? 500 sekian, 530 sekian. 514. Iya, kalau tidak salah tahun 2023 itu jumlahnya 514 untuk jumlah bupati dan wali kota begitu, sesuai jumlah kabupaten dan kota madya. Tapi yang mendapatkan hanya 15 saja Mas Ersu untuk Satya Lancana ini, dan Satya Lancana ini diberikan hanya sekali seumur hidup. Dari 15 itu yang mendapat 1 orang gubernur dan 14 lainnya adalah tingkat wali kota dan bupati. Nah, dari 14 itu 2 itu ada nama Bobi Nasution, yaitu menantu Pak Jokowi, dan juga Gibran Rakabuming Raka anak Jokowi. Ampun deh, udah terserah deh. Mau siapa mau ke Jan Etes juga dikasih Satya karena dia merupakan salah satu putra wali kota yang paling berprestasi di seluruh Indonesia. Saya nggak keberatan. Silahkan aja Pak, mumpung Pak Jokowi belum turun jadi presiden. Ya, ini seru ya. Ini sih kita bisa memandang dari banyak angle begitu. Salah satunya adalah bagaimana cintanya Pak Jokowi kepada keluarganya, ini luar biasa. Walaupun dikatakan ini yang mendapatkan adalah yang benar-benar berprestasi begitu Mas Hersu, luar biasa kan, dibandingkan antara satu dengan yang lain, dan mereka ini memberikan pengabdian luar biasa kepada kota madya dan kabupatennya begitu. Jadi keduanya ini Bobi dan Gibran juga dinilai tersebut begitu ya. Dan ini adalah merupakan, kalau kita melihat rasa sayang orang tua memang tidak terbatasi gitu ya Mas Hersu. Tapi gini, saya sering menyebutkan bahwa banyak itu, saya menyebutnya seperti ini sebagai kasih sayang yang membunuh gitu ya. Itu saya menyebut banyak sekali orang-orang tua yang sebenarnya kan saya pernah singgung juga di sini, orang-orang seperti Pak Jokowi, orang seperti Pak SBY itu kan orang dari mana, dari desa begitu, yang kemudian mencapai puncak karirnya, pernah menjadi presiden dan sebagainya, dan itu betul-betul effort mereka itu luar biasa untuk berjuang semacam itu, lepas dari kontroversinya ya, Pak Jokowi terutama ya. Kalau Pak SBY kan track jelas sebagai seorang militer begitu ya. Tapi kenapa ketika kemudian mereka sendiri sudah sampai pada puncak, kelihatan benar mereka itu protektif banget terhadap anak-anaknya. Pada kasus Pak SBY itu kelihatan sekali, pada AHY, sampai kemudian dia tentu saja perkembangan terbaru ketika dia akhirnya bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi yang sebelumnya, yang dia betul-betul kecam kan, sampai bikin buku dan sebagainya gitu. Tapi demi seorang anak akhirnya Pak SBY itu bisa menelan menelan ucapan semuanya gitu, karena padahal itu gimana mau ditelan ya, karena itu jadi buku kok ya, nggak bisa ditelan. Kalau ucapan aja bisa ditelan, tapi kalau buku masa mau ditelan, kan nggak bisa gitu. Itu kan menunjukkan bagaimana Pak SBY betapa luar biasanya kemudian menghilangkan rasionalitas dia dalam berpolitik juga gitu. Padahal kan sebenarnya beda sekali ya antara Pak Jokowi dengan Gibran. Kalau Gibran jelas ya, beda sekali antara Pak SBY dengan AHY, dan kemudian Pak Jokowi dengan Gibran. Karena AHY ini adalah seorang anak muda yang sebenarnya sejak sekolah itu dia berprestasi kan, mulai dari terbaik di Taruna Nusantara, terbaik di Akademi Militer, sekolahnya di luar negeri juga, lulusan dari kampus-kampus ternama, pernah di Nanyang University di Singapura ya, kemudian terus di Harvard John Kennedy School kan gitu, John Kennedy School of Government. Jadi sebenarnya secara raw material ini bagus banget orang seperti Agus Harimurti. Tapi sayang kelihatan sekarang ini kan, jadi kelihatan ini kesannya jadi karirnya itu, walaupun dia sekarang jadi menteri, itu orang memberikan catatan saja. Nah ini saya kira mungkin pesan pada kita sendiri dan kepada banyak orang. Boleh Anda itu sayang pada anak, semua orang harus sayang pada anak, tapi jangan sampai kasih sayang itu membunuh.
Karena anak-anak itu jadinya yang terjadi seperti Gibran itu akan terus dicatat sampai kapanpun, walaupun dia jadi wakil presiden, dia tidak akan diakui prestasinya oleh banyak orang dan orang mengingatnya sebagai anak haram konstitusi. Dan saya juga tidak akan menaruh hormat walaupun dia sebagai seorang presiden karena pencapaian apa yang dilakukan itu cacat gitu secara moral. Dan saya kira banyak orang seperti saya yang akan bersikap seperti itu ya Mbak Agi. Iya, iya, iya. Jadi, dari mana penilaiannya? Mungkin orang bertanya begitu. Ini karena ini prestisius juga ya Mas Hersu. Nama lengkapnya adalah Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha. Ya, ini berikan kepada kepala daerah yang berprestasi kinerja tertinggi. Jadi yang memiliki kinerja tertinggi berdasarkan hasil EPPD. EPPD ini adalah evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat melakukan evaluasi, dalam hal ini adalah Kemendagri begitu ya. Nah, inilah yang kemudian menilai seluruh kinerja bupati, gubernur, wali kota dan sebagainya itu yang ada di seluruh Indonesia, dan kemudian dari itu terjaring 15 orang itu Mas Hirsu. Dan ini diberikannya esok hari, yaitu hari Kamis. Itu akan diberikan di Surabaya karena salah satu wali kotanya juga, bukan salah satu wali kota tapi wali kota Surabaya begitu menjadi salah satu yang menerima penghargaan, yaitu Edi Cahyadi. Dan Kofifah itu mendapatkan penghargaan satu-satunya gubernur gitu dari 15 penghargaan tersebut begitu. Dan daftar 15 itu selain satu gubernur, 14 bupati itu diantaranya begitu Mas Hersu. Tentu saja tadi sudah ada Gibran, sudah ada Bobi, yang lainnya itu adalah Bupati Banyuwangi begitu ya. Saya bacakan: Bima Arya wali kota Bogor, I Gusti Ngurah Jaya Negara wali kota Denpasar, Safrudin wali kota Serang Banten gitu ya, Keri Saiful dari Sulawesi Tenggara dan sebagainya begitu. Jadi ini memang sangat prestisius karena tidak akan diberikan dua kali, walaupun mereka ini hanya diberikan satu kali kepada pribadi yang ya, katakanlah beginilah, katakanlah ya, saya kira walaupun saya lepas konsentrasi, oke, Gibran itu memang prestasinya luar biasa, terus kemudian Bobi juga prestasinya luar biasa, tapi ya saya kira atas nama gitu ya, atas nama Roso lah gitu, orang Jawa, rasa keadilan, keadilan masyarakat dan sebagainya, kenapa nggak ditahan dulu gitu ya. Memang saya tahu periodenya akan habis itu ya, periode mereka mungkin tidak akan ada waktu lagi. Tapi kan sebenarnya tanpa itu pun sebenarnya kalau orang seperti Gibran kan nggak perlu lagi karena dia udah terpilih menjadi presiden, wakil presiden. Sementara mungkin kalau untuk Bobi penting itu untuk catatan karena dia mau running menjadi gubernur Sumatera Utara. Tapi kalau saya meminjam istilahnya Bang Yusril lagi lah gitu ya, yang soal lolosnya Gibran gitu. Kalau saya jadi Pak Jokowi gitu, saya mungkin akan bilang pada Pak Menteri Dalam Negeri, oke, yang untuk Gibran sama Bobi ditahan dulu lah, jangan diberikan pada waktunya saya karena itu nanti akan membuat saya makin terpuruk karena dianggap saya bagian nepotismenya gila-gilaan, dan itu yang terjadi pada masyarakat sekarang kan. Jadi hal-hal semacam itu penting saya kira. Tapi ini bukan bisa merasa lah gitu ya, yang harusnya Pak Jokowi dan keluarga itu memahami semacam itu. Nah tapi ya sudahlah, namanya kita ngomongin Pak Jokowi kan, hal-hal yang semacam ini yang nggak bisa, nggak nyambung kalau dengan Pak Jokowi ya. Kayak beda kita sih, kayak stand kita dengan Pak Jokowi itu beda. Soal etika dan moral buat kita itu masih kita junjung tinggi, tapi buat Pak Jokowi dan keluarganya itu atas nama kekuasaan mereka nggak peduli apapun hal semacam itu. Padahal tadi kan saya sebutkan, oke, mungkin betul, nggak salah gitu, tapi Mbok Yao ya nggak usah seperti itulah gitu kan Mbak Agi. Iya, ya. Kalau merujuk kepada saya pernah mendengar sebuah kisah ya Mas Hersu, salah satu Khalifah Rasyidin, kalau tidak salah Umar bin Khattab ya, itu yang dia menolak anaknya karena dipilih begitu oleh rakyat menjadi salah satu gubernur di salah satu wilayah kekuasaannya begitu, dan dia menolak anaknya diangkat menjadi gubernur begitu. Mungkin karena apa yang dibicarakan oleh Mas Hersu tadi, yaitu soal bahwa bagaimanapun itu penilaian itu pasti akan disangkut pautkan karena masih keluarga, masih anak, nantinya akan ada penilaian tersendiri. Begitu juga rasa antara orang tua dengan anak itu pasti akan berbeda kalau seandainya dibandingkan dengan orang lain, bawahan tapi orang lain begitu ya. Jadi untuk menjaga rasa itu, keadilan apa dan sebagainya, maka kemudian ditolak. Ya saya rasa itu mungkin memang tidak ada aturannya yang baku, tapi ini soal moral, soal etika seperti itu. Kalau memang rakyat menghendaki, pasti sesudah selesai pemerintahannya dia pasti akan tetap terpilih. Itu kalau seandainya dia hanya terpilih berdasarkan prestasi, bukan karena nepotisme begitu kan. Yes, oke.
Oke, sekarang kita pindah ke topik utama kita ya. Ini satu Ya. rangkaian semua ceritanya berkaitan dengan perseteruan. Sebenarnya ini perseteruan antara PDIP dengan Pak Jokowi yang masih berlanjut, dan di situ di tengah-tengah itu ada soal Pak Prabowo kan, karena Pak Prabowo kelihatannya Betul. dan juga bersama Gerindra itu sudah sampai satu kesimpulan final bahwa pemerintahan mereka mungkin akan mulus, bisa seperti Pak Jokowi mengumpulkan semua kekuasaan tanpa oposisi di parlemen, sehingga mereka mau bikin undang-undang, mau bikin kebijakan apapun tidak akan ada menentangnya. Ya PDIP harus ditarik ke pemerintahan. Tetapi persoalannya di PDIP ada persoalan perseteruan dengan Pak Jokowi, dan di situ ada Gibran bin Jokowi yang ada di sebagai wakil presidennya Pak Prabowo ya, Mbak Agi. Iya, ya, betul sekali. Dan ini memang seperti yang disebutkan Mas Hirsu tadi, di dalam PDIP sendiri, ini kan ingin ditarik oleh Gerindra, oleh Pak Prabowo dalam hal ini, oleh Koalisi Indonesia Maju begitu ya. Tapi di dalam PDIP sendiri kan ada faksi-faksi seperti kita sering menyebutkan. Nah, ini akan menarik hari ini. Jadi ini tapping kita lakukan sebelum adanya penetapan oleh KPU yang rencananya hari ini dilakukan di Aula KPU begitu ya Mas Hirsu. Ini tapping 10 dilakukan ya. sebelum itu. Ya. Iya, betul. Dan itu akan dilakukan siang hari nanti, mulai pukul 10 katanya. Nah, ini akan menarik. Apakah Puan akan hadir begitu ya di situ? Karena dalam hal ini, seperti dikatakan tadi, Pak Gayus Lumbun sebagai tim Perjuangan Demokrasi Indonesia (TPDI) yang sekarang memimpin gugatan atau semacam perlawanan PDIP lewat PT UN, sebelumnya kan Todung Mulya Lubis yang memimpin tim hukum dari 03. Kalau kali ini itu kepada dilakukan oleh Pak Gayus Lumbun ya, ini seorang mantan hakim Mahkamah Agung begitu. Nah, dikatakan oleh Pak Gayus Lumbun kemarin bahwa KPU begitu itu juga dia mengikuti proses dismisal proses begitu yang dilakukan kemarin di PT UN. Dismisal proses ini adalah proses untuk meneliti perkara-perkara yang dianggap tidak layak disidangkan ataukah layak disidangkan di PT UN. Jadi apakah ini layak atau tidak, dan ternyata dinilai layak. Dan dalam proses dismisal proses itu menurut Pak Gayus itu KPU hadir di situ Mas Hersu. Jadi makanya dari pihak PDIP atau 03 ini meminta supaya ditunda penetapannya oleh KPU, karena KPU pun hadir pada di proses di PT UN tersebut, sehingga dia mengetahui betul bahwa masih ada proses pengadilan. Nah, tapi KPU sendiri berkilah bahwa penetapan oleh KPU itu berdasarkan peraturan harus dilakukan maksimal 3 hari sesudah penetapan dari atau sesudah hasil sengketa dari Mahkamah Konstitusi, yaitu tanggal 22, yang artinya itu kalau kita lihat secara ini ya 23, 24, 25 mungkin masih sampai besok sebetulnya ya penetapan bisa dilakukan, tapi kan rencananya akan dilakukan pada hari ini, yaitu pada tanggal 24. Nah, pada penetapan oleh KPU tersebut itu diundang semuanya. Jadi kalau Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres terpilih tersebut begitu, dan selain itu juga pasangan yang lain yaitu Amin dan juga Ganjar Mahfud juga diundang. Nah, petinggi-petinggi lembaga negara juga sudah dikirimkan surat undangannya, yaitu kepada Ketua DPR, Ketua MPR begitu ya. Dalam hal ini kepada Pak Jokowi juga diundang untuk hadir pada acara tersebut. Tapi kita karena ini tapping dilakukan sebelum acara itu berlangsung, kita tidak tahu apakah Puan hadir. Dalam hal ini disorot adalah Puan karena berbaju PDIP begitu ya Mas Hersu. Sementara dari PDIP menginginkan bahwa penetapan itu ditunda sampai selesainya proses di PT UN. Nah, sementara KPU menginginkan tetap itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan KPU. Nah, gugatan di PT UN sendiri itu adalah gugatan soal KPU yang dinilai melawan hukum begitu kan, yang dinilai melawan hukum yaitu menerima pendaftaran Gibran sesuai dengan keputusan nomor 90 dari Mahkamah Konstitusi, padahal belum ada perubahan pada peraturan KPU begitu. Jadi itulah yang kemudian digugat karena KPU dinilai melawan hukum. Nah, ini carut marut carut marut yang seperti ini Mas Hersu, ini saat ini suasananya saya rasa betul-betul panas begitu ya. Apakah KPU itu akan mengikuti apa yang dikatakan oleh PDIP? Saya rasa sih tidak, karena Gibran juga sudah menyatakan tadi malam bahwa dia bersiap untuk hadir di KPU sesuai dengan undangan begitu. Sementara proses di PT UN itu akan tetap terus berlangsung. Iya,
ini menarik ini yang seperti saya sebutkan tadi ya. Ini kan mengingatkan kita pada kasus yang terjadi juga pada tahun 2019 ya. Itu pada waktu itu rupanya Rahmawati Soekarno Putri itu salah satu salah satu putri dari Bung Karno, adik Ibu Megawati itu kan waktu itu mengajukan gugatan di Mahkamah Agung untuk pembatalan kemenangan dari Jokowi Ma'ruf. Dan pada waktu itu dikabulkan. Jokowi. Ya, dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Tapi seperti kita tahu kan Jokowi sudah dilantik menjadi presiden dan wakil Pak Ma'ruf sebagai wakil presiden dan sudah ditetapkan oleh KPU, oleh Mahkamah Konstitusi maksud saya begitu ya. Dan kemudian ya jalan terus gitu sampai sekarang kan kita tahu bahwa Jokowi dan Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden begitu Mbak Agi. Nah, saya kira itu nanti presidennya semacam itu juga. Jadi artinya kalau toh andai kata kemudian PT UN itu mengabulkan gugatan dari PDIP dan menyatakan bahwa ini ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan KPU, ya konsekuensinya harusnya dibatalkan kemenangan dari Prabowo Gibran. Tapi saya kira itu dia akan terjadi gitu ya. Kalau katakan pertama kemungkinan besar PT UN saya kira juga akan menolak gitu. Beda dengan Mahkamah Agung pada waktu itu gitu ya. Karena ini kalau saya baca komentar dari netizen dan sebagainya, oh Mahkamah Konstitusi aja bisa diatur apalagi cuma PT UN. Ini pandangan netizen ya. Nah, tapi katakanlah kalau toh kemudian PT UN juga mengabulkan gugatan dari PDIP, saya kira sama kasusnya seperti tahun 2019 ketika Mahkamah Agung juga membatalkan kemenangan dari dari Jokowi Ma'ruf Amin, tapi tetap saja ya sah sampai sekarang jadi presiden dan wakil presiden gitu Mbak Agi. Iya, dan prosesnya saat ini saya rasa ke depan ini akan proses politik ini akan tetap memanas begitu ya, karena dari pihak karena Gayus Lumbun sendiri itu meminta agar publik mengajukan amicus curiae seperti yang kemarin rame-rame dilakukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemarin di Mahkamah Konstitusi kan ada sekitar 33 kalau tidak salah ya, tapi yang kemudian dipakai sebagai pertimbangan hanya belasan begitu karena sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Jadi ini ada permintaan dari Gayus Lumbun begitu ya. Saya rasa ini akan menarik kalau seandainya Prabowo dan Gibran sudah ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara masih berlangsung proses di PT UN dan malah masyarakat berbondong-bondong mengajukan amicus curiae ke PT UN, yaitu sebagai dukungan kepada para hakim di PT UN untuk memberikan keputusan yang adil begitu terhadap yang disasar dalam hal ini adalah KPU begitu. Jadi ini akan sangat-sangat menarik dan kita tahu begitu bahwa proses di KPU sendiri itu juga masih ada proses di mana ketua KPU dilaporkan karena dia dituding begitu diduga melakukan perbuatan asusila begitu ya, yaitu menggoda seorang wanita yang menjadi panitia pemilihan luar negeri begitu, dan itu kasusnya itu sudah melecehkan ya Mbak ya. Kalau menggoda mereka mengatakan, ada yang mengatakan menggoda, ada yang mengatakan melecehkan, perbuatan asusila begitu. Berbagai diksi digunakan untuk hal ini Mas Hersu, karena memang prosesnya berlangsung berbulan-bulan begitu ya. Saya tidak tahu berbulan-bulan itu prosesnya seperti apa begitu ya, karena sampai Maret ya kalau tidak, Agustus 2023 sampai Maret 2024 kalau tidak salah disebutkannya. Ya. Iya betul, dan kita tahu memang para komisioner di KPU ini kan melakukan perjalanan juga ke luar negeri beberapa kali begitu, dan kemudian panitia PPLN juga mereka dimungkinkan untuk melakukan perjalanan pulang ke Indonesia begitu, melakukan koordinasi di sini. Nah ini prosesnya apakah melalui offline ataukah berapa kali ketemu online dan offline begitu ya, kita tidak tahu sampai saat ini. Artinya tapi di pihak KPU sendiri masih carut marut nih, masih berlangsung proses begitu ya. Bahkan dikatakan kalau di DKPP itu ada ratusan sebetulnya Mas Ersi kasus yang dilaporkan ke DKPP, dan mereka mengakui bahwa hanya beberapa saja yang bisa di ini karena memang keterbatasan waktu dan juga tenaga personil yang ada di sana. Jadi ini memang proses, saya dengar memang bukan satu Hasyim Asyari ini bukan satu-satunya katanya begitu ya, kabar yang berkembang gitu ya. Jadi tapi ini yang mencuat ke permukaan itu Hasyim Asyari gitu. Ini kasus-kasus serupa katanya banyak terjadi ya. Tapi bukan hanya di level komisioner pusat, bahkan sampai di level komisioner daerah juga banyak kasus. Ya.
Iya, iya. Jadi kita memang prihatin betul ya dengan penyelenggaraan pemilu pada tahun ini begitu. 5 tahun sekali pesta demokrasi ini, tapi kemudian menjadi pesta kecurangan, begitu menjadi pesta yang memprihatinkan dengan berbagai kasus yang terjadi di pusat maupun di daerah. Jadi ini apa kalau dikatakan ini pemilu yang paling buruk ya itulah kenapa ini alasan-alasan kenapa bisa disebut sebagai pemilu yang paling buruk. Dan kemudian Mas Hersu itu soal tarik menarik antara Prabowo dan juga dengan Megawati untuk berbagai pertemuan apa dan sebagainya ini sangat-sangat menarik ini Mas Hersu, kita Ya, bisa bahas ini panjang sekali sebetulnya begitu ya. Bagaimana proses Megawati sebelum penetapan oleh MK itu kan mengatakan Megawati maupun sekelilingnya yang disuarakan oleh sekelilingnya mengatakan bahwa Prabowo kalau seandainya ketemu nanti sesudah proses penetapan MK karena pada saat itulah PDIP akan bersikap. Tapi ternyata pada hari itu juga pada tanggal 22 kemarin itu kan ada mereka beramai-ramai begitu ya dari PDIP bertemu ke rumahnya Megawati begitu juga dengan para ketua umum partai yang menjadi koalisi 03 yaitu dan kemudian sesudah itu hanya berlangsung sekitar sampai Isya begitu ya. Dan sesudah itu mereka ke DPP PDIP dan melakukan rakornas yaitu rapat koordinasi nasional. Nah, dari situ rupanya itulah yang kemudian didiskusikan sesudah bertemu dengan Bu Mega dan kemudian ditetapkan untuk melakukan rakernas pada tanggal 24 sampai 26 Mei ini yang artinya Ibu Mega ini masih di keep begitu ya. Dan ini pihak Gerindra pun juga mengatakan dan apa namanya orang-orang dari Kim, politisi dari Kim juga mengatakan bahwa ini jangan ada yang menghalangi begitulah. Ini ada yang menghalangi pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega dan yang menghalangi ini tentu saja yang dituding adalah Hasto dan kawan-kawan gitu. Tapi dari Ibu Mega sendiri juga menetapkan bahwa rakernas itu akan berlangsung akhir Mei. Jadi saya rasa ini tidak semudah itu Prabowo untuk menjadi presiden. Sepertinya Mei ya. Ya, akhir Mei. Akhir Mei. Oh, ya. bukan April ya tadi saya nyebutnya April. Oke, akhir Mei jadi lama dong. Jadi memang kalau masih 1 bulan. Ya, jadi saya kira ya memang agak berat ini karena memang Prabowo punya waktu menyusun kabinetnya kan sampai bulan Oktober ya, karena kan pelantikannya pada tanggal 20 Oktober begitu. Dan selama proses itu saya kira ini akan drama-drama politik akan menjadi semakin menarik ya. Tapi saya kira kita masih melompat ke satu faktor lagi yang kita sebut sebagai salah satu faktor yang mungkin akan membuat Ibu Megawati makin enggan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran itu karena ada faktor yang kita tadi cerita tentang adanya Jenderal Budi Gunawan yang disebut sebagai backing dalam kasus ini ya Mbak ya, kasus timah 271 triliun itu gitu ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang sekitar 1-2 pekan terakhir ini nama Jenderal B ini memang mencuat dan kemudian banyak sekali diunggah oleh media mainstream begitu Mas Hersu maupun media maupun sosmed begitu ya. Dan ini pertama kali mencuat itu pada acara podcast dari Uya Kuya begitu Mas Hersu ketika pada saat itu mengundang ketua dari Indonesia Audit Watch begitu ya. Dan ini beberapa yang saya bacakan saja ininya judul-judul yang digunakan oleh media ya Mas Hersu itu seperti Iskandar Sitorus bongkar sosok jenderal bintang 4 di kasus timah. Ini luar biasa. Iskandar Sitorus itu adalah ketua atau dia sekjen ya, sekretaris kalau tidak salah. Saya lupa posisi pastinya tapi di Indonesia Audit Watch tersebut begitu ya. Saya kenalnya dulu, dia ini aktivis kesehatan kalau dulu ya. Rupanya udah pindah ke soal audit ya. Dulu dia soal kesehatan tuh selalu. Ya. Betul, begitu semacam audit publik begitu ya. Dan kemudian juga ada judul dari Tribun News Wiki begitu. Ini di situ disebut peran Jenderal B yang diduga backing suami Sandra Dewi di korupsi timah kekuasaannya paling tinggi begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian ini dari Tribun News, Tribun ini kan banyak sekali ya. Tadi Tribun Wiki ini adalah Tribun News mengatakan Jenderal bintang 4 diduga jadi backing Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Sosok dan peran B, maksudnya sosok dan peran
Jenderal B. Di kebanyakan kalau di media mainstream itu disebutnya sebagai Jenderal B, Jenderal bintang 4 yang kemudian masih memiliki posisi tinggi saat ini, tapi tidak dijelaskan namanya siapa. Tapi di beberapa media yang mungkin bukan mainstream begitu ya Mas Hersu, itu disebutkan di situ dengan jelas nama Budi Gunawan. Seperti misalnya ini ada di media sawitku.id begitu ya. Sawitku.id ini mengatakan bahwa RBT yaitu adalah Robert Bono Susatya, yaitu salah satu pengusaha yang dikatakan menjadi atasan dari Harvey Muiz dan kawan-kawan. Ini judulnya adalah RBT sulit dijerat punya backing kepala BIN dan kejaksaan. Ini langsung dijelaskan di situ sebagai kepala BIN. Begitu juga dari sawitku.id dikatakan penuh drama, segini harta kekayaan Budi Gunawan. Begitu juga media yang lainnya, yang ini lebih eksis di media sosial, di Instagram misalnya, itu dari Pinter Politik. Begitu ya. Di Pinter Politik ini bahkan dia membuat semacam poster begitu ya Mas Hersu, yang dimana di situ judulnya adalah Robert Bono Susatya, bos besar Harvey Muiz, ada tanda tanya, dan kemudian di situ disebutkan Robert Bono Susatya itu terseret kasus korupsi timah, kemudian punya perusahaan yang namanya Refine Bank Katin, yaitu singkatan dari RBT juga begitu ya. Terus kemudian tapi di situ yang menarik adalah ada penjamin kredit putra Budi Gunawan pada tahun 2010. Jadi RBT ini sebagai penjamin kredit dari anak dari Budi Gunawan dalam hal ini. Jadi ini menarik sekali karena peran dari anak Budi Gunawan ini juga dibongkar di sawitku.id begitu Mas Hersu. Nah, ini dia mengutip, kalau sawitku.id ini mengutip apa yang dibacakan oleh Alvin Lim. Alvin Lim ini salah satu pengacara yang memang suka buka-bukaan kasus begitu, dan Alvin Lim ini sini membaca, bukan ini info bukan berasal dari saya, dia mengatakan demikian di podcastnya, tapi berasal dari media online, salah satunya dari Berita Satu. Ini salah satu media mainstream ya, Berita Jadi Satu. berita Alvin Lim mengutip berita online dikutip oleh online, terus kemudian ucapan ini dikutip lagi. Oke? Iya ya. Kalau seandainya Iskandar Sitorus hanya menyebutkan Jenderal B begitu ya, sementara mereka menyebutkan secara jelas begitu nama dari Jenderal B yaitu Budi Gunawan. Mereka jadi di sini memang menarik Mas Hersu. Jadi dikatakan bahwa RBT punya kedekatan dengan Budi Gunawan yang pernah menjadi ajudan Megawati, yang dibacakan oleh Alvin Lim ya. Kedekatan RBT dengan Budi Gunawan muncul pertama kali saat BG mengikuti ujian kelayakan sebagai calon Kapolri pada 14 Januari 2015 ya. Kita masih ingat peristiwa itu, di mana Budi Gunawan ketika itu menjadi kandidat Kapolri, tapi kemudian karena dia masuk menjadi tersangka kalau tidak salah di KPK ya Mas Hersu, sehingga kemudian itu tidak jadi. Tapi kemudian Budi Gunawan dialihkan menjadi kepala BIN, dan kemudian bintang 3-nya naik ketika pelantikan oleh Pak Jokowi. Ketika itu bintang 3-nya sudah naik menjadi bintang 4 begitu. Dan ya di sini disebutkan, saya bacakan saja, saat itu RBT mengaku sebagai teman lama Budi, namun ia tidak menjelaskan bagaimana pertemuan mereka dimulai. Ya, ketika itu dokumen hasil pemeriksaan Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri memperlihatkan transaksi mencurigakan sebesar 57 miliar yang tercatat dalam rekening Budi. RBT disebut sebagai penjamin pinjaman yang disalurkan oleh Pacific Blue International Limited untuk putra Budi Gunawan yaitu Muhammad Herfiano pada tanggal disebutkan. Kemudian Herfiano inilah menerima pinjaman sebesar 57 miliar. Tentu ini masih harus ditelusuri ya Mas Hersu, karena info ini kan juga kita tidak tahu apakah ini bocoran dari kejaksaan atau bagaimana, karena RBT sendiri sudah diperiksa oleh kejaksaan tapi tidak ditahan. Itu yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Dan kemudian disebutkan juga ketika bertemu dengan Budi dan Herfiano pada tanggal yang tidak disebutkan, RBT didampingi oleh Lo Stefanus yaitu pemilik jaringan toko perhiasan Frank & Co dan mitra abadi Berkatindo perusahaan pertambangan timah. Jadi memang banyak pengusaha yang terlibat dalam kasus ini. Ya. Dan saya kira sebenarnya kalau kita ingin soal korupsinya itu nanti saya kira biarkan penegak hukum ya yang mengurusinya ya kan. Kalau kita lihat mungkin dari sisi politiknya ya, karena tadi bagaimanapun juga memang Ibu Megawati itu punya kedekatan dengan Pak Budi Gunawan, dan kemudian kalau kemudian ini kita ngelihat kenapa kemudian kalau dibongkar-bongkar Pak Budi Gunawan, apakah ini juga bagian dari cywar gitu kepada Ibu Megawati? Itu kan yang saya kira untuk menarik untuk dicermati, karena juga kita tahu bahwa kenapa kemudian terjadi faksi-faksi di
Ya, di PDIP kan juga diduga ada kaitannya juga dengan politik sandra yang selama ini selalu dilakukan oleh Pak Jokowi, itu berkaitan dengan kasus BTS gitu ya, Mbak, lagi kasus bansos dan sebagainya gitu. Iya ya, menarik sekali nih Mas Hesu karena disebut di sini peran Budi Gunawan itu sebagai pihak yang paling tinggi dari susunan Ya, ya. apa namanya skema korupsi tersebut begitu ya. Walaupun di sini misalnya ini saya kutip saja ini apa yang dikatakan oleh Iskandar kepada Uya Kuya. Orang mungkin menanyakan kok Uya Kuya itu kan artis ya, kenapa dipercaya? Ya dalam hal ini jangan salah juga. Uya Kuya ini sudah maju sebagai caleg dari PAN dan kalau tidak salah dia lolos gitu ke Lolos ya. DPR Jadi gitu dia Mas Hesu. politisi sekarang ya. Iya, jadi dia sekarang politisi dan untuk road to be politician itu tadi dia itu sudah sekitar ya 2 tahun 3 tahun ini begitu ya melakukan berbagai pendampingan kepada masyarakat tingkat bawah untuk memperkenalkan diri dan kemudian juga mengundang berbagai politisi, mengundang para pegiat HAM, LSM dan sebagainya seperti ini. Salah satunya yang diundang adalah Iskandar Sitorus ini. Iskandar ini mengatakan dalam podcast tersebut yang kemudian dipotong-potong begitu ya oleh netizen begitu Mas Hersu dan kemudian menjadi viral. Ini salah satunya yang dikatakan seperti ini. Kami sebut Helena Lim itu hanya keset kaki, padahal kita tahu Helena Lim ini adalah seorang crazy rich di peak begitu ya. Dia mengatakan begitu. Crazy rich ya. Ya, terus? Kesetnya aja memiliki berlian yang luar biasa. Dia mengatakan, kami sebut Helena Lim itu hanya keset kaki. Di atas keset kaki itu sepatunya Harvey Muiz. Ya, padahal Harvey Muiz ini konglomerat dan kekayaannya juga luar biasa, memiliki jet pribadi sendiri dan berbagai mobil mewah yang sudah disita oleh kejaksaan. Kemudian Robert Bono Susatya alias RBS bertindak sebagai kaos kaki yang berada di atas Harvey Muiz yang tadi menjadi sepatu ya, yaitu suami Sandra Dewi. Nah, yang jadi kaos kaki itu udah pasti RBS itu tadi begitu. Nah, ada oknum yang berkuasa yang sampai punya bintang 4 di pundak mantan pensiunan gitu intinya. Berseragam karena dalam warna-warni kejahatan mereka tidak akan berhitung kalau tidak pada aparat. Habis itu ya biasanya mereka bergantung pada kelompok kuat yang solid atau terorganisir. Maksudnya adalah oligarki. Kita sebut saja oknum itu pernah berbintang 4 inisial B. Itu saja dulu. Itu kata Iskandar Sitorus. Ini menarik sekali Mas Hersu. Saya bayangkan ini bagaimana hantaman bertubi-tubi begitu ya. Entah kasus ini benar atau tidak itu kan masih dalam proses begitu ya. Kita tidak bisa juga menjudge bahwa Pak B ini pasti terlibat atau bagaimana. Itu masih tentu dalam proses apalagi sampai sekarang belum diperiksa. Tapi bertubi-tubi hantaman kepada Ibu Mega begitu ya. Sandera politik yang ditimpakan kepada ini luar biasa sekali. Iya, iya. Jadi artinya sebenarnya dengan melihat situasi macam itu kita bisa menyimpulkan dia memang dalam 1 bulan ke depan tuh belum akan ada pertemuan dari Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ya. Kita bisa sampaikan kalau toh ada omongan-omongan itu ya saya kira memang itu ada upaya-upaya untuk terus melakukan semacam itu. Tapi sekarang ini situasinya udah dalam lah ini ya pertanyaannya dan kita selalu melihat bahwa ya Ibu Megawati melihatnya Pak Prabowo itu satu paket dengan Pak Jokowi sekarang ini. Walaupun Pak Prabowo punya kedekatan tersendiri dengan Ibu Megawati itu yang sebenarnya menjelaskan mengapa kok Gerindra tadinya pede banget bahwa akan terjadi pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo pada waktu hari Lebaran kemarin. Ya nggak salah memang recordnya semacam itu. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi, Pak Prabowo sampai 2 kali menemui Pak Jokowi di istana dan pada hari pertama Lebaran Idul Fitri itu ketua tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran itu sampai 2 kali ke tempat Ibu Megawati. Yang pertama kali ditolak karena cuma 5 menit saja di dalam bukan 5 menit bertemu Ibu Megawati loh, 5 menit masuk ke dalam rumah Ibu Megawati, baru kemudian sore harinya itu bertemu lagi selama 1,5 jam dengan didampingi oleh Puan Maharani dan Hasto. Kan dari situ sebenarnya kemudian ini ya kayak kalau puzzle ini udah jadi mosaik kan kita hubungan antara segitiga Pak Prabowo, Ibu Megawati dan Pak Jokowi gitu. Jadi persoalan utamanya adalah pada Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Kita bisa lihat seperti itu ya, dan di situ ada CQ Gibran gitu. Iya, iya. Apalagi sesudah keputusan MK itu kembali ditegaskan oleh Kamarudin Watubun, yaitu Ketua DPP dari PDIP bidang kehormatan yang mengatakan bahwa selama ini masih ada pertanyaan Mas Hersu ya, bahwa Gibran sudah belum sih mengembalikan KTA dan kemudian Pak Jokowi belum ada surat pemecatan. Tapi dikatakan menjawab media itu Kamarudin Watubun dengan tegas mengatakan bahwa mereka sudah bukan merupakan bagian dari PDIP lagi, yang artinya mereka sudah tidak KTA-nya sudah dianggap tidak berlaku. Nah, ini kan keras betul juga ini dalam hal ini. Oke.
Oke, Mbak Agi, saya kira kita udah bahas semua ya. Ini peta politik makin seru dan ini benar seperti katakan oleh Pak Mahfud MD bahwa konstelasi politik itu nanti akan bisa kita saksikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 April. Ya, itu dari kemarin dan sekarang inilah yang terjadi begitu. Dan saya kira memang kalau kemudian PDIP yang memainkan peran ini nggak bisa dianggap kaleng-kaleng karena PDIP bagaimanapun sekarang tetap partai terbesar pada pemenang pemilu kemarin. Dan kemudian yang kedua adalah track record dari Ibu Megawati yang sudah terlatih lah menghadapi situasi semacam ini. Kalau dulu Pak di era Pak Harto saja yang sangat powerful, artinya Ibu Megawati tetap eksis dan kemudian tumbuh menjadi partai yang besar seperti sekarang, apalagi dalam situasi sekarang. Saya tidak sedikit pun saya meragukan keteguhan Ibu Megawati dalam soal ini, Mbak Agi. Iya, iya, iya. Dan kita menunggu pemerintahan yang kuat dan di depannya adalah oposisi yang kuat. Itu kan yang kita inginkan, Mas Hersu ya, Mas. Dan ini akan membuat apa namanya mata rakyat itu akan terbuka. Ya. Siapa yang sebelumnya menggaungkan kecurangan dan kemudian dengan bluffing begitu ya kata-kata politis yang luar biasa, tapi kemudian begitu ada keputusan MK bahkan sebelumnya keputusan MK itu langsung kemudian merapat kepada Prabowo begitu kan. Ini bukan soal persatuan, ini adalah soal bagaimana kita melakukan demokrasi dengan benar begitu. Bukan soal ini bersama-sama membangun Indonesia semuanya satu sama lain ya, tapi dalam hal ini Indonesia yang masih koruptif saat ini nggak perlu pemilu. Ada pemilu kalau seandainya seperti itu. Kalau semuanya ada di pemerintahan, siapa yang melakukan pengawasan? Begitu untuk apa ada DPR begitu kan? Sama aja semuanya berarti satu suara dan itu bukan demokrasi yang kita inginkan. Oke, Mbak Gi, kita ketemu lagi esok ya. Tetap semangat ya dalam menjalani hari-hari dan tetap terus berusaha memperbaiki Indonesia. Sekecil apapun peran kita itu saya kira pasti akan ada manfaatnya. Saya Arsbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.